Halo, selamat malam dokter. Selamat malam teman-teman semua. Halo, Malam selamat malam. dokter. Ya, ladies dan Afi ya. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Gladys Olivia bersama partner saya. Saya Sadat Muafi dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pada malam hari ini kita akan melakukan acara aksi pencerdasan cegah kanker serviks dengan vaksin HPV dari Departemen Kajian Aksi Strategis dan Advokasi BMKM FK Unjan. Nah, jadi dokter izin, jadi selama 60 menit ke depan kita akan ngobrol-ngobrol asik nih sama dokter tentang apa sih itu vaksin HPV dan apa sih yang harus kita lakukan tentang infeksi HVS ini gitu dok. Jadi kita mau minta tolong sharing-sharing ilmu yang udah dokter punya nih selama jadi dokter Objin itu gimana sih? Ya, HPV ya, Human Baik, Papilloma Virus. ya, baik. Sebelumnya di sini HPV sendiri merupakan virus patogen yang menular melalui hubungan seksual maupun skin to skin dengan penderita HPV. Virus HPV diketahui memiliki lebih dari 100 jenis dan sekitar 60 jenis dari virus HPV diketahui penyebab kutil yang menginfeksi bagian tubuh seperti kaki dan tangan dan 15 jenis yang terbukti dapat menyebabkan kanker serviks. Nah, selanjutnya gimana nih Vi untuk HPV sendiri? Nah, jadi untuk HPV ini ada vaksinnya tersendiri nih. Jadi vaksin HPV itu adalah vaksin yang digunakan untuk melindungi tubuh dari infeksi human papillomavirus atau HPV. Bahaya dari virus HPV ini bisa menyebabkan timbulnya kutil, tumor, bahkan kanker. Nah, kanker yang ditimbulkan dari virus HPV ini antara lain kanker anus, kanker penis, kanker vagina, vulva, dan belakang tenggorokan. Oke, pada malam hari ini tentu saja kita tidak sendirian. Di sini kita telah mengundang Dr. Andi Kurniadi, spesialis obstetri dan ginekologi, OBGYN. Selamat malam, dokter. Halo, selamat malam. Selamat malam semua. Salam dokter. Ya, izin dok, boleh dong ini untuk sedikit perkenalan diri dulu. Siapa sih dokter Andi itu sebenarnya? Ya, terima kasih. Nama lengkapnya Andi Kurniadi. Saya staf dari bagian Objin Hasan Sadikin, Rumah Sakit Hasan Sadikin. Kemudian saya juga konsultannya pas ya ginekologi onkologi, jadi bagian kanker di ginekologi. Sehari-hari ya saya ada di Hasan Sadikin ya di divisi ginekologi onkologi bagian Objin. Nah kalau mau konsultasi atau apa ada di Hasan Sadikin ya tiap hari Senin sampai Jumat gitu. Ya paling itu cukup perkenalannya gitu. Sangat cukup, dokter. Mungkin salam kenal, dokter. Ya, Dan mungkin pada malam hari ini kesempatan, terima kasih banyak, dokter, telah bersedia untuk hadir bersama kami untuk mengadakan acara podcast ini, dokter. ya sama-sama. Terima kasih sudah mengundang juga. Sebuah penghormatan juga bagi kami dokter bisa menjamu dokter di acara aksi strategis ini dok dengan sedikit beberapa pertanyaan yang telah kami persiapkan dokter untuk diajukan kepada dokter. Nanti dokter bisa jawab dengan fun aja, dengan semi formal dan kita asik-asikan aja di dok pada malam hari ini Ya, dokter. oke, sip, sip. Oke, mungkin kita langsung boleh masuk ya, dok, untuk ke materinya. Izin bertanya, dok, mengapa pencegahan kanker serviks ini tuh menjadi begitu penting nih, dok, untuk kita semua, khususnya di era zaman sekarang nih, dok. Boleh nggak, dok, diceritain kenapa sangat penting banget nih untuk kita tuh melakukan pencegahan kanker serviks ini, dok? Ya, oke. Jadi begini ceritanya. Itu adalah kanker nomor 2 terbanyak ya di Indonesia. Nah, angka kematiannya itu lebih dari 60% kematian yang diakibatkan oleh kanker serviks ini. Jadi kejadian kanker serviks di Indonesia itu dalam 1 menit itu 1 perempuan, ya dua perempuan kena dalam 1 menit. Kemudian dari 1 menit itu 50%-nya berarti 1 orang meninggal kan. Jadi bisa dibayangkan tuh itu dalam 1 menit ya. Kalau kita bicara 30 menit berarti bisa berapa tuh yang meninggalnya? Sebetulnya angka kematiannya lebih heboh daripada
satu pesawat Boeing misalnya itu jatuh itu paling berapa 300, ya kan? Pesawat tidak jatuh tiap tahun, ya kan? Nah, jadi paling pesawat kecelakaan 300 itu berapa tahun gitu. Nah, kalau kanker serviks itu per jam itu bisa 1 meninggal. Jadi kalau 1 jam 1 orang meninggal. Jadi kita bisa membayangkan besarnya masalah kanker serviks yang ada di kita. Kemudian fakta yang kedua, kanker serviks yang datang ke kita, ke RSHS terutama, itu sudah 70% itu stadium 2 sampai stadium 4. Sehingga angka kematiannya dan prognosisnya menjadi tidak baik. Ya. Kemudian yang ketiga, fakta lagi bahwa cakupan screening di Indonesia itu per tahun kemarin itu hanya di bawah 15%. Nah, itu fakta yang ada di Indonesia. Sedangkan di luar negeri, angka kejadian kanker serviks ini sudah hampir hilang ya. Karena apa? Karena screeningnya jalan. Nanti kita akan bicara screeningnya apa saja. Dan cakupan screening berapa persen sih yang bisa menurunkan angka kejadian kanker serviks? Ternyata kalau di luar itu angka screeningnya itu 80% minimal gitu. Itu baru bisa menurunkan kejadian kanker serviks. Kalau di kita kan tadi saya bilang nasional itu di bawah 15%. Ya, jadi sangat jauh. Makanya sangat penting sekarang kita membahas mengenai kanker serviks ya, terutama pencegahannya. Dan satu lagi bahwa kenapa sih kanker serviks ini pencegahannya memungkinkan? Karena perjalanan alamiah dan penyebabnya itu sudah jelas ya. Penyebabnya tadi kan virus itu penyebabnya. Kita sudah tahu penyebabnya. Kemudian perjalanan alamiahnya kita tahu. Setelah terinfeksi virus itu ada namanya fase lesi prakanker. Ya, jadi lesi sebelum kanker. Nah, itu yang kita screening. Kalau kita membicarakan mengenai kanker serviks, sebetulnya kita sudah telat ya. Jadi kita itu sebetulnya harus berbicara di level lesi prakanker. Nah, ini yang masyarakat belum menyadari dan harus kita sebarkan ya, bagaimana kita mendeteksi lesi prakanker ini. Karena kalau lesi prakanker itu kesembuhannya 100%. Ya, bisa 100% sembuh. Kalau sudah cancer stadium 1 saja, nah itu seumur-umur mesti kontrol tuh walaupun sudah treatment gitu. Seumur-umur karena tidak pernah si sel kankernya hilang sama sekali. Nah, itu bedanya kita menemukan lesi prakanker dengan kanker. Ya, jadi hal-hal itu membuat kita harus harus sadar bahwa sangat penting kita untuk melakukan screening dan vaksinnya. Vaksin itu salah satu dari 3 pencegahan pada kanker serviks ya. Nanti kita akan bahas. Mungkin itu dulu ya pengantarnya. Baik, berarti kesimpulannya sangat penting ya dok bagi kita semua untuk mencegah sama-sama kanker serviks ini, karena kan juga populasinya untuk tingkat kerentanannya sendiri itu sangat bahaya ya dok, khususnya di dunia yang sekarang ini. Ya, betul. Karena virus ini pada usia reproduksi itu hampir 70-80% perempuan itu ada virusnya itu kalau kita periksa ya. Gladys juga kalau diperiksa mungkin positif itu virus itu ada, virus HPV. Ya begitu. Jadi kenapa kita penting untuk vaksin atau pencegahannya itu kan ada 3 sebetulnya. 1, pencegahan primer. Yang kedua, pencegahan sekunder. Yang ketiga, tersier, kan sama seperti yang lain. Primernya apa pencegahannya? Dengan vaksin. Nanti ini yang kita utamakan akan bahas ya. Itu pencegahan primer sebetulnya. Kemudian pencegahan sekunder adalah dengan screening tadi. Kita tahu bahwa untuk screening kanker serviks itu sekarang itu yang terbaru itu yang paling direkomendasikan oleh WHO itu adalah pemeriksaan genotyping HPV DNA. Jadi itu kita bisa mendeteksi, kan tadi kan sudah disebutkan virusnya itu ada sekitar 15 virus yang menyebabkan kanker serviks. Nah, itu bisa ketahuan jenisnya, karena yang terbanyak itu adalah tipe 16-18. Nah, itu bisa diketahui dari HPV genotyping.
Yang kedua dengan co-testing. Co-testing itu mengetahui HPV DNA dan sitologi. Sitologinya bisa dengan pap smear atau dengan IVA test boleh. Yang ketiga hanya sitologi, ya bisa pap smear atau IVA test. Nah itu 3 cara untuk screening. Ya, yang terakhir adalah pencegahan tersier. Nah, pencegahan tersier ini diutamakan untuk menemukan kanker serviks stadium awal. Ya, jadi ini udah telat, si tersier ini sebetulnya udah telat karena dia udah jatuh ke kanker. Nah, kalau yang 2 tadi, nah itu sebelum terjadinya kanker. Ya, screening mencari lesi prakanker tadi. Ya, pap smear dan sebagainya. Jadi itu pencegahan untuk kanker serviks ya, ada tiga cara. Mungkin itu. Izin dokter, wah berarti semengerikan itu sebenarnya dokternya cancer yang serviks ini. Jadi 1 menit 1 kasus, kalau sehari saja udah 1440 tadi saya ngitung dok. Jadi lebih ngeri dari COVID. 1 jam, saya lupa 1 jam ya. Oh, satu kasus 1 jam dokter. Satu orang. Tapi masih tetap harus masih serem 1 jam juga kita izin benar dokter. Orang meninggal. Masih tetap mengerikan penyakit ini dokter. Nah tadi kan dokter udah sedikit membahas nih dok tentang pencegahannya. Ini tadi ada 3 ya dok. Kita bahas yang tentang pencegahan melalui vaksin dok. Jadi untuk jenis vaksin itu ada berapa sih dok untuk HPV ini dok? Dan apa sih yang membedakan vaksin satu dan satu lainnya? Dan mungkin kalau kita masih mengingat permasalahan problem solving vaksin COVID kemarin, masih ada yang menolak karena salah satu komposisinya dari babi dok. Itu kan masih dipertanyakan tuh dok halal haramnya vaksin COVID. Nah apakah di vaksin HPV ini juga ada hal seperti itu atau sudah ada verifikasi dari Kemenkes atau WHO yang ini udah aman atau mungkin menurut kita sebagai umat muslim sudah halal begitu dok. Jadi gimana nih dok? Ya sejauh ini sih kalau untuk vaksin itu sendiri kehalalan dulu ya. Kehalalannya dari penelitian-penelitian yang ada kan kalau produsen vaksin ini terbatas ya. Jadi mungkin untuk vaksin ini selama ini sih saya belum pernah lihat itunya. Saya juga belum melihat brosurnya dia ke MUI atau enggak ya. Saya tidak tahu. Cuman prinsipnya begini, kalau misalnya dalam keadaan kedaruratan ya termasuk ini kan kedaruratan juga karena belum, kalaupun ada gitu unsur dari babi dan sebagainya, memang belum ditemukan misalnya yang lebih memungkinkan untuk muslim. Saya pikir sih nggak ada masalah ya untuk menggunakan itu. Seperti insulin kan dulu kan ada yang babi, kemudian sekarang ada yang human insulin kan begitu kan. Nah kalau ada yang pilihan begitu ya kita tinggal pilih gitu kan. Cuman untuk vaksin ini, untuk hal tidaknya sih saya belum tahu juga ya itu ya, saya nggak pernah lihat itunya, nggak pernah lihat di labelnya dan tidak ada ke MUI atau enggak, hanya ya tadilah bisa kita anggap ini suatu keadaan yang gawat darurat sih masih boleh ya itu untuk undangan kepastian. Yang kedua, jenis vaksin ini sekarang ada 3 macam ya. Ada yang hanya melindungi yang human papillomavirus yang high risk. High risk itu yang tadi yang 15 macam itu yang menyebabkan kanker serviks. Nah, yang paling sering dari 15 itu adalah tipe 16-18. Nah, tipe 16-18 ini itu menyebabkan sekitar 70% ya dari kanker serviks. Nah, jadi untuk yang tipe pertama, saya sebut aja nama itunya ya karena cuma satu, namanya itu Cervarix. Nah, itu hanya mengcover atau melindungi dari virus tipe 16 dan 17 ya. Kemudian yang satu lagi itu dari Gardasil. Nah, kalau Gardasil ini dia bisa melindungi dari 4 jenis virus. Hanya yang 2 itu yang low risk yaitu tipe 6 dan tipe 11 itu untuk mencegah kutil kelamin. Nah, itu masuk low risk ya, kutil kelamin itu sama virusnya HPV, cuman dia HPV yang low risk yang tidak menyebabkan kanker serviks. Dan tadi yang 16-18. Nah, itu yang Gardasil tuh. Kemudian yang terakhir itu ada yang nonavalen namanya. Nah, itu melindungi sekitar 9
ya 9 jenis virus. Yang 4 tadi ditambah 5 yang lainnya. Ya, ada tipe 58, tipe 31 gitu. Nah, itu dilindungi oleh yang baru ini. Nah, itu sudah keluar sih yang baru. Kemudian pemberiannya sedikit berbeda. Kalau misalnya yang Cervarix itu jaraknya pemberiannya 0 itu pada saat disuntik, kemudian 1 bulan kemudian, dan yang terakhir adalah 6 bulan. Nah, kalau yang 2 terakhir, Gardasil dengan yang Gardasil 9 namanya, nah itu 0, 2, 6. Jadi pada saat disuntik, 2 bulan kemudian, baru 6 bulan kemudian dari suntikan pertama ya, bukan 6 bulan dari suntikan yang kedua, tapi dari yang 0 tadi. Gitu, itu caranya. Hanya yang baru sekarang memang sedang diteliti ya. Vaksin ini kalau direkomendasikan oleh WHO itu umur sebelum kontak seksual, itu yang paling bagus. Ya, dari penelitian-penelitiannya menghasilkan antibodi yang paling tinggi itu saat sebelum kontak seksual. Usia 9 sampai 14 tahun ya. Kalau yang direkomendasikan oleh WHO untuk anak-anak. Nah, ini sedang diteliti sekarang. Ada yang hanya memberikan 2 dosis, ada yang sekarang baru lagi itu 1 dosis tuh lagi diteliti ya. Tapi kalau yang 2 dosis ini WHO sudah pakai. Jadi diberikannya 0 dan 6 bulan kemudian. Ya, jadi memang sedang berkembang. Karena apa? Karena vaksin ini baru ya. Jadi booster perlu nggak? Belum. Sampai sekarang belum perlu booster. Karena apa? Karena dari orang pertama yang disuntik itu sampai sekarang tuh lebih dari 10 tahun itu kadarnya masih cukup untuk melindungi dari vaksin. Makanya belum perlu tuh booster gitu. Karena kan ini masih penelitiannya masih ongoing karena kan baru memang vaksinnya kan. Jadi masih. Jadi kalau ditanya perlu nggak booster setelah 3 kali misalnya. Sampai saat ini sih belum. Penelitiannya belum. Yang menunjukkan belum perlu. Bahkan sekarang itu di Kemenkes itu sedang dibicarakan untuk nanti mungkin ada ya untuk program vaksinasi itu dimasukkan ke vaksinasi anak gitu yang mungkin 2 kali atau 1 kali ya nanti karena masih penelitiannya masih berjalan untuk yang 1 kali pemberian gitu. Hanya saat sementara ini hasilnya ya sama gitu kadarnya 1 kali juga sama gitu. Jadi mungkin ya lebih hemat 1 kali kalau memang memungkinkan mungkin itu akan lebih membantu kita gitu kan. Nah, begitu paling untuk vaksin ini ya. Jadi ada 3 jenis yang sekarang beredar. 3 jenis vaksin. Oke. Baik, terima kasih banyak dokter atas penjelasan materinya. Jujur dok, untuk saya sendiri nih dok, di kaum anak muda ini saya aja baru tahu dok sama dari penjelasan dokter tadi barusan. Jadi di sini saya merasa sangat apa ya, sangat berguna banget dok untuk mendengarkan materi dari dokter dan apalagi nanti ini akan didengarkan oleh teman-teman di luar sana. Tentu saja kita bakal dapat materi baru. Nah, tadi disebutkan kalau usianya itu untuk mendapatkan vaksin itu dimulai dari 9 hingga 14 tahun ya dok dari WHO sendiri. Nah, kira-kira nih dok, berapa batas maksimal usia perempuan untuk menerima vaksin HPV ini sendiri dok? Apakah ada usia batas maksimal untuk perempuan atau bagaimana dok kira-kira? Boleh dijelaskan? Ya, kalau batas maksimal sih kalau dari rata-rata ya di luar negeri itu sampai 26 tahun, 10 atau 9 sampai 26 gitu. Kalau di Indonesia ya beda sendiri. Kalau di Indonesia itu sampai 55 tahun ya pedoman HOGI yang masih kita pakai itu masih sampai 55 tahun. Hanya saja kalau yang sudah kontak seksual sebelum memberikan vaksin kita harus sitologi dulu ya, dilakukan pap smear dulu. Kalau misalnya ada kelainan sebaiknya di treatment dulu baru divaksin setelah normal. Nah, kalau misalnya tidak ada kelainan ya bisa langsung ya diberikan vaksinasi untuk HPV tersebut. Gitu ya. Kenapa begitu? Ya karena tadi saya sudah katakan bahwa pada usia reproduksi itu 70-80% perempuan itu kalau kita cek HPV DNA-nya atau infeksinya itu ada gitu. Hanya karena daya tahan tubuh yang baik, dia bisa memang perjalanan penyakitnya begitu, dia bisa dieliminasi oleh tubuh. Nah,
Nanti saya belum cerita nih mengenai lesi prakanker itu sebetulnya kalau misalnya kan ada 3 ya, lesi prakanker itu ada 3 derajat, ringan, sedang, berat ya, ada CIN 1, CIN 2, CIN 3. Nah, sebetulnya yang paling kita harus waspadai itu adalah CIN 3 yang persisten. Nah, CIN 3 persisten ini artinya karena begini, ketika kita terinfeksi oleh virus kemudian merubah sel epitel. Nah, misalnya CIN 1 nih, CIN 1 itu sekitar 65% dia akan dieliminasi oleh tubuh akan normal. Dalam waktu berapa? Dalam waktu 6 bulan sampai 2 tahun. Nah, yang sisa ini yang tinggal dia bisa berubah menjadi CIN 2. Nah, CIN 2 juga sama tuh sekitar 45% dia dieliminasi normal lagi gitu. Kalau yang tidak normal, sekitar 15%-nya dia bisa menjadi CIN 3. Nah, CIN 3 yang persisten sebetulnya itu cikal bakal untuk terjadinya kanker invasif. Jadi perjalanan dari CIN ke kanker serviks itu panjang, sekitar 10-15 tahun. Nah, ini yang ingin saya tekankan bahwa perjalanannya sangat panjang. Tuh perempuan Indonesia tuh nggak mau gitu kan, itu kan orang tinggal pap smear itu tinggal datang ke dokter atau ke bidan juga boleh, kemudian dihapus serviksnya. Nah itu dihapus serviksnya itu yang malu ya, mereka rata-rata malu gitu. Tapi malu udah lama-lama datang udah stadium 3 kan repot juga gitu kan. Padahal cuma dihapus aja dilihat. Selesai begitu ya, di mana ada kelainan baru kita treatment. Jadi harusnya memang kalau kita sadar mau screening, harusnya memang kanker serviks akan seperti polio ya, bisa kita eliminasi karena penyebabnya jelas gitu ya. Izin dokter, terima kasih banyak banget dokter. Ini tadi kita udah tahu nih dok untuk umur berapa idealnya kita divaksin tadi, apalagi sebelum kita melakukan hubungan ya dok ya, sampai ke maksimal umur berapa. Nah tapi nih dok, kira-kira dari vaksin HPV ini dok, apa ada nggak sih dok efek samping dari vaksin ini sehingga kita kayak ada perhitungan terlebih dahulu kayak wah saya nggak mau divaksin karena efek sampingnya ini nih, kira-kira ada nggak sih dok efek sampingnya dok? Ya efek samping mungkin saja ada ya, hanya sampai sejauh ini tidak ada efek samping yang fatal. Misalnya apa shock anafilaktik itu nggak ada ya. Paling karena disuntik ya ada bekas disuntikan nyeri gitu, mungkin demam-demam sedikit ya itu ada. Cuman sampai fatal, sampai shock anafilaktik atau apa sih tidak ya, tidak ditemukan. Jadi aman untuk itu. Hanya tetap saja kalau untuk ibu hamil menyusui ya itu mah jangan ya, karena kan walaupun penelitiannya tidak ada yang itu, tapi itu kan susah juga kalau kita meneliti pada orang-orang tersebut kan nggak etis ya penelitiannya. Itu yang lebih baik dihindarkan dulu. Oke, baik. Mungkin berarti ketakutan masyarakat yang beredar ini tidak benar ya dok, untuk efek samping yang ditakutin itu tidak ada efek samping yang yang berkelanjutan gitu ya dok. Mungkin efek sampingnya yang perlu diwaspadai terhadap ibu hamil, dikarenakan kan tadi takutnya nanti berakibat ke janinnya ya dok mungkin. Ya itu dia, makanya sebaiknya jangan dulu kalau hamil menyusui gitu, lebih baik selesaikan dulu saja. Ya. Oke, baik dok. Terima kasih banyak dok. Nah, untuk kira-kira nih dok, berapa kali sebaiknya seseorang mendapatkan vaksin ini dan apakah perlu diulang dok? Tadi kan udah dokter bahas nih dok untuk pembahasannya sendiri untuk vaksinnya. Nah, kira-kira tuh dok, selain untuk kita mengulang vaksinnya itu sendiri, apakah ada cara lain untuk mencegah kanker serviks selain vaksinasi HPV sendiri dok? Vaksin tadi 3 kali kan ya, yang umum sekarang. Nah, yang 2 kali sebetulnya sudah ya, WHO sudah memberikan untuk 2 kali, tetapi kalau yang 2 kali ini hanya sampai umur tadi 14 tahun ya, lebih dari 14 tahun tidak, mesti tetap 3 kali. Ya, kemudian yang 1 kali ini sedang diteliti, ini belum ada, yang ada baru 2 kali. Nah, kemudian untuk pencegahan lain kanker serviks, mungkin kita tahu faktor risiko dari kanker serviks itu selain penyebabnya sudah kita ketahui juga higiene yang baik itu kan ya, kemudian nutrisi yang baik. Nutrisi yang baik fungsinya apa? Fungsinya yang meningkatkan sistem imun, karena kan semua jenis virus sebetulnya self-limited disease kan, dia bisa hilang dengan sendirinya, sembuh dengan sendirinya dengan daya tahan tubuh yang
baik sebetulnya gitu. Kemudian apa namanya ya, mencegah terjadinya infeksi menular seksual. Nah itu ya, infeksi menular seksual ini bukan penyebab, tetapi akan lebih mempermudah infeksinya. Karena apa? Karena dengan infeksi menular seksual juga kan daya tahan tubuh sudah turun, begitu sudah ada infeksi sebelumnya, kemudian ada infeksi tambahan, nah itu akan mempermudah, bahkan mungkin ya, mungkin bisa mempercepat proses yang tadi misalnya normalnya 10 sampai 15 tahun, kalau ada penyerta lain, terutama penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem imun, nah itu sebetulnya bisa ya, bisa mempermudah, mempercepat. Malah kadang-kadang saya menemukan ada yang kalau kita lihat, kalau kita hitung-hitung itu hanya 3 sampai 5 tahun gitu jadi gitu. Nah, ternyata ketika kita telusuri ya ternyata pasien-pasien HIV misalnya, nah itu yang begitu ya, yang sistem imunnya kurang bagus. Jadi mungkin hal-hal itu bisa digunakan ya, dihindarkan supaya tidak mempermudah terjadinya infeksi HPV. Oke, baik dokter, terima kasih banyak dok atas informasi yang tadi diberikan. Jadi kita lebih tahu lagi nih dok, jadi, apabila ada cara lain selain vaksin, walaupun yang lebih idealnya vaksinasi gitu ya dok ya. Iya Izin. betul. Hanya yang harus diingat ya, harus diingat nih, vaksinasi saja tidak cukup. Kan orang setelah vaksin, wah udah saya terbebas. Ya enggak ya. Vaksin itu kan primer, jadi tetap yang paling penting itu screeningnya. Ya, jadi setelah divaksin, screening tetap jalan. Ya hanya screening itu kan tadi saya katakan ada 3 metode, ada yang genotyping HPV DNA, co-testing. Nah itu kalau misalnya kita lakukan ternyata hasilnya bagus, negatif misalnya, nah itu diulangnya per 5 tahun, ya tidak usah sebulan sekali. Ini jebol dompet kalau kayak begitu ya. Jadi 5 tahun sekali tuh HPV DNA dengan co-testing. Nah, kalau hanya sitologi, baik itu pap smear maupun IVA test, kalau misalnya hasilnya normal, itu diulangnya 3 tahun sekali, bedanya itu. Tetapi kalau ada kelainan, kita treatment, nah setelah itu setahun sekali, baru itu lebih pendek jaraknya kalau ada kelainan pada saat kita periksa. Tapi kalau pemeriksaan pertamanya normal, nah itu per 5 tahun atau per 3 tahun sekali ya. Jangan disuruh per 6 bulan. Per 6 bulan ibunya males, dia harus apa? Ngedangkap terus tuh, harus litotomi terus kan males juga. Makanya jangan sering-sering. Dokternya enak dibayar gitu kan. Cuman pasiennya makanya jadi males nanti pasiennya keseringan. Jadi kalau normal cukup untuk pap smear IVA 3 tahun sekali, untuk co-testing dan HPV DNA tuh kalau normal 5 tahun sekali. Ya, kecuali ada kelainan baru dia lebih sering, itu juga nggak tiap bulan, cuman setahun sekali. Hanya harus diingatkan setahun sekali atau 5 tahun sekali itu kalau tidak ada keluhan. Ya, jadi kalau misalnya selama misalnya di co-testing tuh bagus, Bu, nanti ulang 5 tahun, ternyata 2 tahun dia ada keluhan, nah itu mah harus kontrol, jangan enggak ya. Misalnya ada perdarahan kontak, misalnya habis hubungan berdarah, kan kita curigai salah satu gejala dari kanker serviks itu begitu ya. Ada hubungan suami istri berdarah, nah hati-hati itu mesti dilihat serviksnya. Begitu. Nah kalau ada begitu ya cepat datang, jangan nunggu oh jadwal saya 2 tahun lagi ya udah ya jangan, nanti udah nyebar. Karena apa? Karena screening sendiri itu punya sensitivitas dan spesifitasnya tidak 100%. Baru saya kemarin tuh menerima rujukan pasien, dia biopsi. Hasil biopsinya CIN3. Saya periksa dalam, itu udah bentuknya tumor, itu udah kanker serviks tuh. Jadi bisa salah gitu. Itu padahal dari biopsi ya, dari patologi. Karena mungkin saja yang pengambilannya yang tidak pas gitu. Dia ngambil di mana, yang tumornya sebelah mana, mungkin yang sebelah situnya masih progres di lesi prakanker, tapi tempat lainnya sudah kanker, kan bisa saja seperti itu. Ya, jadi jangan terlena juga. Cuman jangan menakut-nakutin juga, gitu. Ya, jadi harus proporsional. Izin dokter, berarti kita juga harus rajin ya dok ya untuk mengecek diri sendiri juga, kayak wah udah 2 tahun
tapi kayak ada berdarahan kayak kata dokter tadi tuh, tetap Kan harus kontrol ya kesulitan dok ya. misalnya nggak sembuh-sembuh ya cepatlah diperiksa gitu kan. Walaupun misalnya oh ternyata hasilnya bagus nih waktu pap smear terakhir atau misalnya itu, tapi kalau ada keluhan cepat berobat. Kan masuknya ke ini ke screening yang tersier ya, menemukan kasus kanker serviks pada stadium yang paling awal ya supaya prognosisnya lebih baik. Izin benar dokter. Izin dok, berarti tadi kan untuk jangka waktu normal masih itu kan 5 tahun ya dok. Tapi ketika di tahun kedua itu udah ada gejala atau kelainan harus cepat kontrol lagi. Nah Ya, tapi dok, semisal udah kita dari seorang dokter ini menargetkan nanti 5 tahun lagi kontrol ya Bu. Tapi ternyata terlambat nih dok. Di luar dari 5 tahun kayak, saya kayak udah 5 tahun tapi nggak ada apa-apa nih. Ya udah nggak usah lagi. Itu gimana dok? Apakah ada efek tertentu atau ada nanti penyakit yang akan datang jika tidak sesuai dengan yang udah kita anjurin begitu dok? ya tidak juga kan itu screening namanya kan orang kan kalau sadar ya dia akan ngikutin, kalau nggak sadar ya itu ya efeknya ya kalau tidak rutin kita sulit mendeteksi tujuan kita kan tujuannya kalau screening itu lesi prakanker. Ya mungkin saja kalau nggak di screening ternyata tahun ke-6 dia dapat gitu infeksi, nggak di screening nanti datang-datang sudah jadi cancer ya mungkin saja. Hanya mungkin iya mungkin tidak kan, karena tidak semua orang yang tidak screening kanker serviks, yang tidak screening oh saya sehat-sehat saja ya alhamdulillah gitu. Tapi yang apes yang tidak screening kena, ya kenapa saya kena? Nah itu kan fungsinya screening begitu. Ya, jadi kanker serviks ini betul-betul kanker yang sangat bagus untuk dilakukan pencegahan karena gampang karena sudah tahu ya, tahu penyebabnya, tahu perjalanan penyakit. Tidak ada kanker yang seperti serviks. Ya, ovarium tidak ada deteksi dininya. Ya, kemudian yang lain-lain payudara misalnya deteksi dininya sulit juga. Tidak bisa kita screening secara massal seperti serviks. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dok. Nah, mungkin untuk reminder untuk saya sendiri nih, Dok, sebagai perempuan dan juga di umur saya sekarang ini nih, Dok. Saya penasaran nih, Dok, kira-kira nih, Dok, apakah vaksin HPV ini tuh bisa mempengaruhi kesuburan seorang wanita, Dok, atau tidak ada pengaruhnya sama sekali, Dok? Selama ini sih tidak ada ya pengaruhnya terhadap kesuburan. Hanya menyebabkan kanker serviks saja. Oh, berarti nggak ada pengaruhnya ya, Dok, untuk kesuburan di wanita sendiri? Tidak ada. Cuman kalau ada infeksi yang lain mungkin ya, ada IMS, misalnya septisitis, tidak diobatin, jadi salpingitis, ya mungkin itu berpengaruh. Tapi kalau serviks sih sepertinya tidak ya, tidak ditemukan itu. Oke, berarti izin dok, berarti vaksin ini aman, jadi nggak perlu ada ibu-ibu di luar sana yang khawatir begitu ya dok ya. Wah, nanti kalau saya vaksin HPV ini, wah nanti saya jadi nggak punya anak nih, atau saya oke saya sehat tapi saya nggak punya anak karena kesuburan saya terganggu tadi. Jadi aman ya dok ya buat Ya, vaksin ini buat kesuburan. ya aman, sangat aman. Nah, izin dok, izin bertanya lagi nih dok. Ketika ibu-ibu di luar sana udah vaksin nih dok HPV, tapi dia tetap terkena cancer cervix ini dok, itu apakah cancernya yang terlalu kuat atau memang vaksinnya yang kurang kuat atau bagaimana dok kalau ada kasus seperti itu dok? Ya itu makanya kenapa yang kontak seksual yang sudah kontak seksual kita mesti memeriksa dulu ya pap smear, HPV DNA-nya mesti diperiksa karena apa? Karena vaksin yang ada sekarang itu adalah vaksin yang sifatnya pencegahan, preventif, bukan vaksin untuk terapeutik. Ya, walaupun sekarang juga ini sedang dilakukan penelitian untuk vaksin terapeutik ya terhadap CA cervix dan kanker yang lain. Begitu. Nah, ini terjadi masalahnya. Ketika misalnya si ibu ini sudah terinfeksi, virus yang sudah ada di tubuh itu tidak bisa hilang dengan pemberian vaksin. Vaksin ini hanya akan mencegah reinfeksi, ya infeksi yang baru, nah dia bisa cegah. Tetapi infeksi yang sudah ada, dia tidak bisa menyembuhkan, ya. Jadi ketika ibu itu misalnya waktu divaksin sudah kena CIN 1 misalnya,
Nah, satunya dengan vaksin ini mungkin dia tidak sembuh tuh. Prosesnya berjalan terus gitu. Jadi aja dia cancer. Nah, itu kasusnya pernah ada. Jadi disalahin, oh saya udah vaksin nih, salah vaksin nih, saya jadi kanker serviks. Makanya tadi, kalau yang belum kontak seksual, kita bisa memberikan langsung vaksin. Tetapi kalau yang sudah kontak seksual, harus dipastikan dulu tidak ada infeksi, supaya tidak begitu. Ya, makanya diobatin dulu. Setelah diobatin tidak ada, baru kita vaksin. Ya, jadi bukan karena vaksinnya tidak efektif atau apa, cuman dia sudah ada infeksi sebelumnya. Jadi begitu, ya. Oh, izin dok, Walaupun dari penelitian memang dia ada ya, ini vaksin si HPV vaksin ini menurut ada penelitian yang menyatakan bahwa dia juga membantu infeksi yang sudah ada juga dibantu sama dia, cuman ya sampai sekarang sih masih dianggapnya vaksin preventif ya, vaksin pencegahan, jadi tidak menyembuhkan. Gitu. Jadi kalau yang sudah kontak seks, yaitu wajib pap smear dulu, HIV tes dulu, atau HPV DNA lebih bagus. Jadi ketahuan tuh dia sudah terinfeksi atau belum. Baru divaksin. izin dok, berarti vaksin ini dia tuh sistemnya adalah mencegah ya dok ya. Jika sudah terinfeksi sudah tidak bisa ya dok. Yang sudah infeksi, ya tadi yang menyembuhkannya sistem imun. Sistem imun itu Apakah sendiri. dia sistem imunnya baik, ya mungkin dia bisa sembuh, atau persisten. Kan kalau persisten dia berlanjut terus. Nah, gitu. Makanya tetap screening harus, kan setelah divaksin kan tetap screening. Saya katakan juga jangan berhenti setelah vaksin, oh saya merdeka gitu, nggak usah pap smear, enggak. Pap smearnya tetap sesuai itu. Ya, jadi tetap harus dilakukan untuk mencegah itu. Ya. Baik, terima kasih banyak dok. Jadi di sini saya sudah mengerti ya dok. Berarti untuk vaksin itu tuh untuk mencegah terlebih dahulu sebelum itu terjadi. Karena kan kalau sudah terjadi kan tadi untuk penyembuhan sendiri balik lagi ke sistem imunnya dok. Nah kira-kira nih dok, dikaitkan sama obrolan kita tadi nih dok. Sudah tepatkah dok pemerintah menjadikan vaksinasi daftar imunisasi dasar anak usia 0 hingga 18 tahun dok? Mungkin saya ingin mendengar dari pendapat dokter sendiri sebagai dokter spesialis obgyn. Jadi kayak kita sharing nih dok, dokter sudah setuju nggak sama keputusan pemerintah ini? Ya sangat setuju ya kalau memang vaksin dipergunakan pada saat anak, cuman usianya itu dari 0 sampai itu tidak ya. Karena penelitian itu antibodi yang paling tinggi itu 9 sampai 14 tahun. Jadi mungkin ya usia sebegitu, ya usia 9 sampai 14 tahun itu untuk yang 2 dosis boleh. Kalau untuk 3 dosis ya lebih dari 14 tahun itu harus 3 dosis. Sampai saat ini ya, sampai nanti kita lihat tuh yang 1 kali suntik keluar ya udah itu cukup, kalau cukup ya cukup 1 kali. Hanya usianya memang yang paling ideal itu usia 9 sampai 14 tahun. Ya kalau 0 mungkin antibodinya belum ada ya, belum memberikan antibodi. Jadi mungkin kalau mau dijadikan program nasional usianya harus usia yang tepat diberikan. Begitu. Sangat setuju lah, kita inginnya begitu karena kalau sebetulnya yang program provinsi sudah ada itu di Bali ya, di Jakarta, di Bandung sendiri itu belum. Ya, mudah-mudahan bisa jadi program nasional ya bisa semua gitu diberikan vaksin gratis karena lumayan sih sekarang turun, dulu kan hampir 1,5 sampai 2 juta 1 kali suntik. Kalau sekarang mungkin sekitar 900 ribuan ya, harganya sudah turun. Oke, baik. Terima kasih banyak dok. Mungkin di sini saya sedikit koreksi lagi ya dok. Untuk usia sendiri itu usia yang sewajarnya itu pada usia 9 hingga 14 tahun ya dok. Tadi di paling bagus. Ya betul. Kira-kira nih dok, untuk closing kita pada acara podcast malam hari ini, kira-kira dokter ada pesan nggak dok untuk anak muda di sini supaya mencegah kanker serviks sendiri selain dari vaksinasi HPV ini dok? Boleh. Ya, jadi untuk mencegah kanker serviks tadi ya ada pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Kemudian faktor risikonya juga harus dihindari, harus menjaga kebersihan, higiene yang baik, ya. Kemudian menghindarkan dari terinfeksi human papillomavirus atau IMS, ya. Olahraga yang teratur, jaga kesehatan supaya sistem imun tetap baik.
Nah, untuk yang perempuan, punya adik, punya ibu, kakak perempuan, itu jangan lupa untuk dilakukan vaksinasi ya, baik itu yang belum kontak seksual maupun yang sudah kontak seksual. Dan setelah itu jangan lupa screening tetap harus dilakukan. Ya, jangan lupa setelah vaksin jangan merasa sudah terbebas ya, karena tidak bisa melindungi 100%. Kan kita tahu baru 9 yang bisa dilindungi, yang menyebabkan itu sekitar 15 tuh. Ya, jadi tetap setelah vaksin pun harus dilakukan screening yang teratur. Dan yang terakhir, tolong sampaikan informasi ini ke semua ya, tetangga-tetangganya, ke keluarganya, supaya semua paham mengenai kanker serviks dan deteksi dini kanker serviks. Nah, kalau kita bicara mengenai kanker serviks yang sudah bergejala, sebetulnya itu sudah telat ya. Kita harusnya berbicara mengenai lesi prakanker yang tanpa gejala, makanya harus di screening ya, karena itu tanpa gejala itu masalahnya ya. Jadi tolong edukasi untuk keluarga dan tetangga ya, supaya semua orang menjadi sadar dan paham sehingga mau sukarela ya melakukan deteksi, karena sangat mudah sekali sebetulnya, sehingga diharapkan nanti kalau WHO itu kan 2030 itu sudah ini ya, sudah sangat menurun ya, kita juga ngikut ke sana. Gitu. Ya mungkin itu saja dari saya. Izin dokter, wah ini sebuah amanah tersendiri sebenarnya dari dokter dengan sampaikan ini kepada teman-teman, mungkin kita dekatnya di kampus atau tetangga. Seperti saya punya adik perempuan, saya harus menyampaikan kepada adik perempuan, ke orang tua, bahkan ke tetangga yang punya anak perempuan, mungkin begitu dok ya. Jadi ini sebuah amanah yang luar biasa banget nih dari dokter Andi kepada kita semua nanti yang ingin mendengarkan podcast ini, ayo bareng-bareng mencegah kanker serviks. Coba untuk mungkin Gladys ada sepatah dua kata lagi nih yang mau disampaikan. Oke, baik. Di sini aku mungkin mau mengucapkan terima kasih banyak kepada dokter yang telah memberikan insight-insight baru kepada aku sendiri di sini dan teman-teman yang mendengar podcast ini, dikarenakan kan sangat penting banget dikhususkannya kepada wanita juga, karena mungkin anak muda zaman sekarang kurang mengerti ya dok masalah ini, dan mungkin kita akan reminder kembali. Nah, tidak terasa kita udah di penghujung acara podcast kita pada malam hari ini. Mungkin untuk sesi terakhir kita melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu ya dok. Apakah dokter dok? Ya, oke, siap. Oke, mungkin boleh dibantu dengan panitia untuk men-screenshot. Boleh mungkin dari saya aja nih Gladys nih. Oke, dalam Oh. hitungan saya ya, izin dok untuk mendokumentasikan kegiatan pada malam hari ini. Ya. 1, 2, sekali lagi, 1, 2. Oke. Oke, terima kasih banyak dokter. Saya ucapkan kembali kepada dokter Andri yang telah menemani kita dan memberikan ilmu-ilmunya kepada kita yang kita juga masih blok 9 nih dok, blok pencernaan tapi udah dapet bab serviks ini. Wah, ini kita udah selangkah lebih awal nih dari teman-teman kita yang di blok 9 pencernaan ini dok. Terima kasih banyak nih buat dokter Andi. Iya, oke. Terima kasih sama-sama atas undangannya. Sukses ya kalian berdua, cepat lulus. Baik, amin. Terima kasih banyak dokter. Mungkin selamat malam dok. Sampai jumpa bertemu kembali dokter. Ya, sampai ketemu.